Renungan Harian Katolik Minggu 28 September 2025. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lukas bab 16 ayat 19-20. Saudara-saudara, melalui perumpamaan Lazarus dan orang kaya, kita dapat menangkap satu pelajaran berharga tentang dosa menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Tidak ada salahnya orang menjadi kaya, berpakaian bagus, tiap hari bersukaria dalam kemewahan, karena itu adalah tanda berkat Tuhan. Akan tetapi, kalau sampai ia menutup hati dari belas kasih, maka hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah. Orang miskin seperti Lazarus hanya membutuhkan makanan karena ia lapar dan ingin memulihkan kesehatannya, tidak lebih dari itu. Kehidupan makin hari semakin menggambarkan jurang perbedaan yang mencolok. Mereka yang kaya hidup bermewah-mewah, sedang yang miskin terlunta-lunta mencari tempat berteduh. Semua orang mengejar kekayaan dengan aneka macam cara. Kekayaan menjadi segala-galanya dalam kehidupan. Kekayaan yang diperoleh dalam hidup kadang dapat melupakan dan memutuskan tali persahabatan yang terjalin sebelumnya. Itulah realitas yang banyak dialami oleh kita saat ini. Karena uang atau aset berharga keluarga jadi berantakan. Karena uang nyawa melayang. Melalui warta Injil hari ini, kita disuguhi kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di dunia, orang kaya ini hidup dalam kemewahan, sedangkan Lazarus menderita. Si kaya tidak peduli dengan keadaan Lazarus. Dia begitu mengandalkan kekuatan dan harta bendanya. Sedangkan Lazarus tidak punya apa-apa selain Tuhan. Setelah keduanya mati, keadaan berputar 180 derajat. Orang kaya itu menderita dalam nyala api kekal, sedangkan Lazarus mengalami sukacita abadi di pangkuan Bapa Abraham. Apa yang salah dengan si kaya itu? Kesalahannya bukan terletak pada kekayaannya, tetapi pada sikapnya yang keliru terhadap harta benda. Dia begitu mengagungkan harta duniawi, sehingga mengabaikan Tuhan dan sesama, terutama yang menderita. Yesus menggunakan perumpamaan atau kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin untuk menjelaskan kerajaan Allah. Kata Lazarus memiliki arti Allah pertolonganku. Ditampilkan situasi kontras antara Lazarus yang miskin dengan orang kaya. Si kaya larut dalam kenikmatan dan tidak punya waktu untuk peduli dan memperhatikan keadaan si miskin. Cinta pada kekayaan dan harta duniawi membuat si kaya silau dan tidak peduli pada sesamanya. Di kehidupan zaman sekarang yang sering dimabukkan dengan konsumerisme dan hedonisme, Yesus mengingatkan pengikutnya untuk bertindak dengan sikap empati, belas kasih, dan murah hati. Di dunia modern ini ada banyak orang yang kaya dan memiliki harta dan uang yang tak terbatas, tetapi hidup mereka tidak bahagia.
Hal itu dapat terjadi karena orang zaman modern ini dikuasai oleh kekeringan dan kegelisahan yang tumbuh dari rasa puas diri, ketamakan hati, kesenangan yang dangkal, dan kesadaran yang tumpul. Itulah masalah yang dialami orang kaya yang disampaikan dalam Injil hari ini. Ia tidak memberi ruang kepada Tuhan dan orang lain dalam hidupnya. Semua itu karena ia asyik dengan dunianya sendiri dan sudah merasa nyaman hidup demikian. Kisah orang kaya dalam Injil mengingatkan untuk beranjak keluar dari penjara ego serta membuka hati dan budi kepada Tuhan dan sesama. Kita hendaknya menghayati keyakinan bahwa hidup yang sementara ini hanyalah kesempatan bagi kita untuk berbuat kasih dan kebaikan sebagai bekal memasuki kehidupan abadi di surga. Hidup di dunia ini cuma sementara, yang kekal adalah hidup di alam baka. Namun, tetap saja tidak sedikit dari kita yang menghabiskan seluruh energi untuk meraih kemuliaan dan kemenangan fana. Kita berusaha mendapatkan dan mereguk kenikmatan semaksimal mungkin membangun monumen kebanggaan diri seturut ukuran dunia, entah itu kesuksesan, kekayaan, pangkat, kuasa, kehormatan, atau reputasi. Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap mengandalkan-Mu dalam hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.